Oke, saya akan menjelaskan materi pertemuan yang ke-9 mengenai metode dan algoritma data mining. Nah, di sini ada mengenai algoritma klasifikasi. Jadi, menurut Han, klasifikasi itu adalah proses penemuan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa digunakan untuk memprediksi kelas ya dari objek yang label kelasnya tidak diketahui. Nah, itu adalah dimaksud dengan klasifikasi. Kemudian di sini ada algoritma klasifikasi, terdiri dari 2 langkah proses. Yang pertama adalah learning, fase training di mana algoritma klasifikasi dibuat untuk menganalisa data training, lalu dipresentasikan dalam bentuk rule klasifikasi. Jadi nanti dibentuk secara ada aturannya atau rule-nya. Kemudian proses kedua adalah klasifikasi di mana data tes digunakan untuk memperkirakan akurasi dari rule klasifikasi. Nah, itu disebut dengan klasifikasi ada 2 proses. Nah, di sini menurut, guru Nesco ya, tahun 2011, jadi ya dimaksud dengan proses klasifikasi itu terdiri dari 4 komponen. Pertama ada kelasnya, ada prediktor atau prediksi, ada training dataset, dan ada testing dataset. Kalau kita sebut dengan kelas ya, jadi di sini adalah variabel dependen yang berupa kategorikal yang mempresentasikan label yang terdapat pada objek. Contohnya di sini adalah resiko resiko penyakit jantung ya, kemudian resiko kredit, kemudian customer loyalitas, kemudian ada jenis gempa. Maksudnya gimana? Jadi nanti misalnya dia, dari data ini, dari dataset ini, jadi kita nanti bisa menentukan kelasnya. Misalnya, penyakit jantung itu resiko penyakit jantung dia beresiko atau enggak misalnya. Kemudian resiko kreditnya misalnya lancar atau tidak, ya, bermasalah atau tidak. Kemudian, customer loyalitas, ya customer-nya dia loyal atau tidak. Maksudnya gimana misalnya kayak, eee, kita menggunakan salah satu penggunaan, provider ya untuk, kuota data nih ya. Kenapa si A milih provider A, ya dia mungkin, loyal tuh dia untuk, selama bertahun-tahun menggunakan provider tersebut atau misalnya dia nggak loyal. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian ada jenis gempa, ya misalnya jenis gempa itu ada jenis gempa tektonik atau vulkanik, ya itu adalah termasuk adalah berdasarkan menentukan kelasnya. Kemudian masuk ke prediktor. Di sini adalah variabel independen yang dipresentasikan oleh karakteristik atribut, ya. Di sini contohnya adalah misalnya outlook, ya. Jadi secara prediksi, outlook-nya diprediksikan misalnya bermain atau tidak berdasarkan, cuaca, ya. Eee, di sini atributnya ya. Dari contoh di sini dari prediktor itu berdasarkan karakteristik atribut misalnya dari outlook-nya, cuaca, dari temperatur, ya dari humidity kelembapan, kemudian dia wind berangin atau tidak. Nah, di sini adalah merupakan variabel untuk nah kelasnya itu apa? Kelasnya adalah bermain atau tidak. Jadi maksudnya gimana tadi ya kalau kita sebut dengan prediktor yang jadi atributnya ini misalnya ada outlook, temperatur, humidity, windy ya. Nah, itu disebut adalah variabelnya. Nah, kelasnya apa? Play ya, bermain atau tidak. Kemudian, nah ini contohnya tadi ya, kalau kita masuk ke prediktor tadi, ini data setnya ya, ada nomor, atributnya, ada outlook, ada temperatur, humidity, windy, nanti play ya, no, atau yes. Nah ini contoh, misalnya kalau outlook atributnya misalnya ada sunny, ada cloudy, ada rain ya. Kemudian kalau temperatur ada hot, ada mild, ada cool, cool ya. Kemudian humidity, high, normal, ya. Kemudian ada windy, ada false atau true. Kemudian nanti berplaynya atau bermainnya yes or no. Nah, berikutnya masuk yang ketiga mengenai training dataset.
Kalau kita sebut dengan training dataset adalah satu set data yang berisi nilai dari kedua komponen di atas yang digunakan untuk menentukan kelas yang cocok berdasarkan prediktor. Jadi disebut adalah training datasetnya. Jadi kita menentukan kelas yang cocok berdasarkan prediktor. Kemudian ada lagi namanya dengan testing. Kalau testing dataset adalah berisi data baru ya yang akan diklasifikasikan oleh model yang telah dibuat dan akurasi klasifikasi dievaluasi. Jadi berdasarkan data baru nanti diklasifikasikan tuh berdasarkan modelnya yang telah dibuat dan diakurasi klasifikasi tersebut lalu dievaluasi. Itu namanya adalah testing dataset. Nah, algoritma klasifikasi. Nah, yang hal-hal yang berhubungan dengan klasifikasi apa aja sih? Yang pertama adalah meramalkan kategori label kelas, ya, nominal atau terpisah. Kemudian menggolongkan data, membangun suatu model yang didasarkan pada pelatihan, menetapkan nilai-nilai atau label kelas di dalam suatu penggolongan atribut dan pengguna di dalam penggolongan data baru. Nah, itu disebut dengan adalah hal yang berhubungan dengan klasifikasi. Kalau kita sebut dengan klasifikasi, ya aplikasi umum yang digunakan untuk klasifikasi adalah misalnya persetujuan kredit. Misalnya kreditnya itu diterima atau tidak. Kemudian ada target marketing, ya. Misalnya dia mencapai atau tidak, ya. Kemudian diagnosa medis, contohnya tadi misalnya penyakit jantung dia beresiko atau tidak beresiko. Nah, itu adalah contoh penggunaan aplikasi untuk klasifikasi. Kemudian untuk analisis efektifan tindakan, itu termasuk adalah algoritma klasifikasi. Nah, tahapan dari algoritma klasifikasi apa aja nih? Yang pertama adalah konstruksi model, menguraikan suatu himpunan kelas yang ditentukan sebelumnya. Kemudian penggunaan model setelah dibuat, model digunakan untuk mengklasifikasikan tapel data ya. Tapel itu atau record data yang label kelasnya tidak diketahui. Nah, itu disebut adalah penggunaan model. Kalau kita masuk ke konstruksi model, berarti setiap tapel atau sampel, tadi tapel itu sampel atau record ya. Tapel atau sampel ya, misalkan masuk ke dalam suatu kelas yang didefinisikan sebelumnya, seperti yang ditetapkan melalui label atribut kelas. Himpunan dari tapel yang digunakan untuk konstruksi model dinamakan dengan namanya himpunan pelatihan. Datanya ya. Kemudian model disajikan sebagai kaidah klasifikasi. Ya, modelnya disajikan sebagai kaidah klasifikasi berupa apa nih? Contohnya adalah menggunakan pohon keputusan atau decision tree. Kemudian menggunakan rumus matematika dari mana? Dari algoritma yang kita gunakan. Nah, ini contoh konstruksi model. Data trainingnya ya, kemudian bikin algoritma klasifikasinya, kemudian kita bikin modelnya. Misalnya di sini adalah if rank profesor or years-nya kurang dari 6, then turned yes. Profesor, kemudian kurang dari 6, berarti ini ya, turned-nya yes. Nah, ini disebut adalah classifier modelnya. Jadi dari data ini kita bisa bikin modelnya ini ya, jika ranknya profesor atau tahunnya kurang dari 6, sorry ini lebih dari 6 ya. Lebih dari 6 dan turunnya yes ya. Kalau lebih dari 6 profesor, di sini nggak ada ya, seharusnya benar nih kurang dari 6 ya, bukan lebih dari 6. Kemudian kita masuk yang berikutnya mengenai algoritma klasifikasi yang digunakan. Ada decision tree, ada Bayes network, ada adaptive Bayes network, kemudian ada naive Bayes dan lainnya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah algoritma decision tree atau pohon keputusan. Nah, di dalam kehidupan manusia sehari-hari,
Manusia selalu dihadapkan oleh berbagai macam masalah dari berbagai macam bidang. Masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia memiliki tingkat kesulitan dan kompleksitas yang sangat bervariasi. Mulai dari masalah yang amat sederhana dengan sedikit faktor yang terkait, sampai dengan masalah yang rumit dengan banyak sekali faktor-faktor yang terkait dan perlu diperhitungkan. Nah, di sini untuk menghadapi masalah tadi, manusia mulai mengembangkan sebuah sistem yang dapat membantu manusia agar dapat dengan mudah nih mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, dengan adanya pohon keputusan, manusia dapat dengan mudah mengidentifikasi dan melihat hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Pohon keputusan juga dapat menganalisis nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Nah, peranannya apa sih pohon keputusan adalah sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan atau disebutnya adalah decision support tools. Nah, telah dikembangkan oleh manusia sejak perkembangan eh, teori decision tree yang dilandaskan pada teori graf. Nah, kita masuk ke pohon keputusan. Jadi pohon keputusan mirip sebuah struktur pohon, di mana terdapat not internal, ya bukan daun, yang mendeskripsikan atribut-atribut. Setiap cabang menggambarkan hasil dari atribut yang diuji, dan setiap daun menggambarkan kelasnya atau leaf-nya. Kemudian pohon keputusan bekerja mulai dari akar, ya yang paling atas disebut dengan root. Kemudian jika diberikan sejumlah data uji misal X, di mana kelas dari data X belum diketahui, maka pohon keputusan akan menelusuri mulai dari akar sampai node-nya. Jadi akar kalau misalnya belum ada keputusan, belum ada kelasnya, ya kemudian dia akan sampai ke node-nya dan setiap nilai dari atribut sesuai dengan data X diuji apakah sesuai dengan aturan pohon keputusan. Kemudian pohon keputusan akan memprediksi kelas dari tapel X-nya atau datanya. Nah, manfaatnya apa sih dari pohon keputusan? Adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Kemudian pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Nanti ada berupa aturannya. Manfaatnya apa sih ya dari pohon keputusan? Di sini adalah dari penggunaan pohon keputusan, kemampuannya untuk breakdown ya proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel. Jadi nanti ada breakdown-nya sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasi solusi dari permasalahannya. Kemudian pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Kelebihannya apa dari pohon keputusan adalah daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Kemudian adanya eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan karena ketika menggunakan metode pohon keputusan maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Kemudian fleksibel untuk memilih fitur dan internal node yang berbeda. Berikutnya adalah, dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak ya. Kalau misalnya ada kriteria dan kelasnya jumlah sangat banyak, maka bisa menganalisa ya. Kekurangannya apa nih dari pohon keputusan? Adanya terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Tadi ya kriterianya atau yang digunakan banyak otomatis jadinya lebih menjadi overlap atau kelebihan, ya lebih susah jadinya. Kemudian pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar, ya. Kemudian kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal, ya karena makin banyak ya. Jadi, strukturnya makin, lebih panjang lagi atau lebih banyak lagi breakdown-nya. Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pertumbuhan keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Nah, untuk
Konsep pohon keputusan di sini adalah mengubah data menjadi pohon keputusan atau decision tree dan aturan keputusan atau rule. Jadi nanti ada data, kita menggunakan model yang ada menggunakan decision tree, dari decision tree itu nanti muncul aturan atau sebutnya adalah keputusan berupa rule-nya, konsepnya. Nah, ini model pohon keputusan, ya. Jadi pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki ini ya. Ini disebut adalah root ya. Ini internal node, ini baru leaf-nya. Kalau misalnya leaf itu adalah menghasilkan kelasnya nih. Ada dua ya, yes sama no. Jadi di sini ada atributnya, ada root-nya. Root-nya di sini untuk atributnya adalah age, ada student, ada credit rating. Kemudian dari age ini ada pilihannya ada branch-nya ya. Di sini ada youth ya sama senior. Age itu ada muda sama senior sebutnya. Kemudian ada 3 ya, ada middle ya, middle age. Kemudian dari variabel atribut student ini ada 2, dia termasuk student atau enggak ya. Berarti di sini adalah uh, di sini jika dia tidak, hasilnya tidak. Jika dia sebagai student hasilnya iya. Ya, kemudian age-nya juga ini langsung hasilnya ya, hasilnya berupa leave-nya yes, senior credit rating ya. Di sini adalah fair atau excellent. Jadi misalnya pada saat dia kredit kalau senior itu credit ratingnya kalau dia uh, fair atau fair atau sesuai, maka dia tidak. Kalau misalnya excellent, maka hasilnya adalah iya. Nah, ini ya cara untuk, model ya, menggambarkan dari model keputusan. Nah, dari model keputusan tadi, gambar di atas menggambarkan pohon keputusan adalah untuk memprediksi apakah seorang membeli komputer atau tidak. Jadi dari gambar ini adalah untuk menjelaskan, misalnya jika dia umurnya adalah muda, dia sebagai student atau tidak. Jika dia tidak sebagai student, berarti dia tidak membeli komputer. Misalnya umurnya adalah muda, dia sebagai student, dia membeli komputer. Jika dia umurnya adalah middle age, dia membeli komputer. Kalau misalnya umurnya senior, ya kredit ratingnya adalah baik, ya dia tidak membeli, ya. Kemudian kalau dia kredit ratingnya adalah excellent, maka dia membeli komputer. Nah, not internal disimbolkan dengan persegi, kemudian cabang disimbolkan dengan garis, dan daun disimbolkan dengan oval. Ya, berarti di sini adalah ini sebagai root-nya atau disebutnya adalah bentuknya adalah persegi, ya. Kalau di sini tadi jadi kalau disebut dengan H itu adalah simbolnya persegi disebutnya adalah not ya, not internal. Kemudian kalau disebutnya cabang, ini disebutnya adalah garis, ini adalah sebutnya adalah cabang atau branch. Kemudian kalau yang terakhir disebutnya adalah daun atau leaf. Ini disebutnya leaf atau daun. Ya, tadi daun disebutkan dengan oval ya. Kemudian contoh pohon keputusan di atas adalah identifikasi pemilihan komputer. Dari pohon keputusan tersebut diketahui bahwa salah satu kelompok yang potensial membeli komputer adalah orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Ya, hitungannya adalah yang membeli komputer umurnya adalah pelajar, ya, studentnya pelajar, muda, ya. Kemudian di sini sama yang dia senior, ya. Ini adalah dia membeli komputer. Ini juga middle age juga, dia membeli komputer. Kalau yang misalnya masih muda dianggapnya adalah tidak. Mungkin di sini kalau umurnya selain muda adalah di sini di, bawah 30 tahun dan juga pelajar. Tapi di sini senior juga membeli sih tapi, ya. Tapi di sini kalau di sini ada aturannya lah. Nah, model pohon keputusan adalah setelah sebuah pohon keputusan dibangun, maka dapat digunakan untuk mengklasifikasikan record yang belum ada kelasnya.
Pada pohon keputusan, setiap simpul daun menandai label kelasnya. Kemudian, proses dalam pohon keputusan yaitu mengubah data tabel menjadi model pohon atau tree, kemudian mengubah model pohon tersebut menjadi aturan. Tadi ya, jadi disebutnya adalah di sini ada disebut adalah label kelasnya, ada 2 ya, yes or no, nih, ini namanya label kelasnya. Kemudian menemukan aturan, misalnya apa, jika umurnya middle age, maka dia membeli komputer. Jika age-nya adalah youth, kemudian muda ya, student atau tidak, jika dia student maka dia membeli komputer. Jika dia umurnya adalah senior, credit rating-nya adalah excellent, maka dia membeli komputer. Nah, itu disebut adalah aturannya. Di sini adalah tadi ya bisa mengubah dari tabel menjadi pohon keputusan, kemudian menjadi pohon keputusan tersebut menjadi aturan. Nah, ini ya penjelasan untuk pertemuan ke-9 ada buku referensi-referensinya bisa menggunakan Han and Camber, kemudian judulnya adalah Konsep and Teknik Springer Teknik ya. Kemudian ditemani konsep and teknik, kemudian ada Turban ya, Decision Support and Business Intelligence. Oke, itu penjelasan di pertemuan yang ke-9. Terima kasih.